Tahukah kamu, ada seorang sahabat yang memanjatkan doa yang begitu luar biasa hingga Allah benar-benar mengabulkannya. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah inspiratif dari salah satu sahabat mulia Rasulullah, yaitu Abdullah bin Jahash. Beliau merupakan saudara sekaligus ipar Rasulullah. Ibunya, Umaymah binti Abdul Muttalib, adalah bibi Rasulullah, sedangkan saudara perempuannya, Zainab binti Jahash, merupakan salah satu istri Rasulullah. Abdullah dikenal sebagai orang pertama yang mengibarkan panji Islam dan juga orang pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Dia termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal dakwah, bahkan sebelum Rasulullah masuk ke Darul Arqam. Ketika perintah hijrah datang, Abdullah menjadi orang kedua setelah Abu Salamah yang segera melaksanakan perintah hijrah itu. Hijrah ke Madinah ini terasa sangat berat karena ia harus meninggalkan rumah, harta, dan kampung halamannya demi menjaga agama. Saat mereka meninggalkan Makkah, perkampungan mereka menjadi kosong dan sunyi. Bahkan rumahnya di Madinah diambil alih oleh Abu Jahal. Di sana Abu Jahal masuk ke dalam rumah Abdullah dan memperlakukan harta di dalamnya seolah miliknya sendiri. Saat Abdullah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah, Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Wahai Abdullah, tidakkah engkau rela jika Allah menggantikan rumah itu dengan rumah di surga?" Abdullah pun menjawab, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ini untukmu." Mendengar hal itu, Abdullah merasa lebih tenang. Suatu ketika, Rasulullah menunjuk Abdullah sebagai pemimpin dalam sebuah misi penting ke Makkah untuk mengamati pergerakan kaum Quraisy. Kemudian Abdullah berkata, "Kami mendengar dan kami taat kepada Rasulullah." Setibanya di Naklah, mereka berpatroli dan bertemu dengan kafilah dagang Quraisy. Mereka bermusyawarah untuk memutuskan antara menyerang atau tidak. Karena hari itu adalah hari terakhir di bulan haram, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang. Dalam peristiwa itu, satu Quraisy terbunuh dan dua lainnya ditawan. Ketika kembali ke Madinah, Rasulullah tidak menyetujui tindakan tersebut karena beliau hanya memerintahkan pengintaian, bukan peperangan. Hal ini membuat Abdullah dan pasukannya sangat sedih dan merasa bersalah. Kaum muslimin pun sempat mencela mereka dan kaum Quraisy menjadikan peristiwa ini sebagai bahan menghina Rasulullah karena telah menghalalkan bulan haram, menumpahkan darah di dalamnya, merampas harta, dan menawan orang Quraisy. Namun di tengah kegelisahan itu, Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang intinya bahwa meskipun berperang di bulan haram adalah dosa besar, namun menghalangi manusia dari jalan Allah dan menindas kaum muslimin adalah dosa yang lebih besar. Pada saat kejadian perang Uhud, Abdullah menunjukkan keimanan yang luar biasa. Ia berdoa agar dipertemukan dengan musuh yang kuat, lalu pun sebagai syahid dalam keadaan hidung dan telinganya terpotong karena berjuang di jalan Allah. Dan benar saja, sore harinya Abdullah syahid dengan kondisi hidung dan telinganya terpotong. Lalu Rasulullah menguburkan Abdullah bersama pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam satu liang lahat. Air mata Rasulullah mengiringi kepergian mereka sebagai tanda cinta dan kemuliaan mereka di sisi Allah. Kisah Abdullah bin Jahash mengajarkan kepada kita bahwa keimanan sejati dibuktikan dengan pengorbanan, ketaatan pada Allah dan Rasul harus di atas segalanya. Kesalahan dalam perjuangan bukanlah akhir jika disertai keikhlasan, dan puncak dari keimanan adalah kerinduan untuk bertemu Allah. Abdullah telah meninggalkan dunia, namun ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.